ada sebuah misteri yang saya nggak tahu ya. Sejak saya awal bikin video masuk ke daerah ini, itu air mata dari mata sebelah kanan saya kok netes, terus saya nggak tahu kenapa. Baru setelah saya masuk saya dapet jawabannya. Ternyata Lady of Akita adalah sebuah patung yang dibuat oleh seorang pematung di Jepang tahun 1963. Nah, terjadi keajaiban sampai menjadi terkenal. Patung itu ternyata sejak dibuat tahun 1963 itu mengeluarkan air mata itu sebanyak 101 kali. Nah, ini dia. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih. Seperti janji saya kemarin, saya akan membawa Anda untuk jalan-jalan ke gereja Our Lady of Akita yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Ayo ikut saya yuk, kita jalan-jalan, kita nikmati pemandangan, lihat-lihat gerejanya. Kami akan misa jam 11 siang nanti. Yuk, mari, bye-bye. Nah, ini dia gedung gereja yang baru saja dibangun dan diresmikan. Ini adanya di Pik 2, namanya Lady of Akita. Betul-betul mirip sekali dengan gereja atau tempat ziarah Lady of Akita di Jepang sana. Dari jauh kita bisa melihat bagus sekali. Ini saya sekitar jam 10 pagi, udaranya cerah. Kemudian juga kita bisa melihat di kiri kanannya masih ruko-ruko, masih dibangun. Yuk bareng saya, yuk kita lihat-lihat. Gedung gerejanya cukup luas areanya. Selain ada gedung gereja, ada jalan salib, ada restoran, lalu juga ada itu nanti saya akan liatin semacam kolam. Kolamnya indah sekali, persis seperti di Jepang sana. Saya bersama para frater karena kami hari ini akan outing. Dari kejauhan kita bisa melihat itu tempat makan, tetapi sayangnya belum beroperasi. Kalau kita lihat saudara-saudara, di sini ada kolamnya. Mungkin cocok karena udaranya sangat panas ya kalau siang hari. Kalau datang ke sini lebih baik itu hari biasa, karena kalau Anda datang hari Sabtu, Minggu, di akhir pekan pasti sangat penuh, susah foto-foto. Nah, lihat bagaimana kolamnya jernih, dirawat, dikelola dengan baik. Saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan pertama-tama sekitar gerejanya dulu ya. Bagaimana di sini nanti kita akan melihat jalan salib. Di jalan salib ini letaknya nggak begitu jauh, tidak berjauh-jauhan, tetapi ya sekitar 6 atau 7 meter. Ini masih coming soon restorannya. Dari sejauh mata memandang luar biasa bagus. Di sini ada tulisan Our Lady of Akita Chapel, The Garden of Mary, The Garden of Lamb. Saya akan membawa Anda keliling untuk melihat-lihat dulu yuk. Lihat di sini saya sedang menuju jalan salibnya. Pohon-pohonnya masih baru saja ditanam pasti, karena ini adanya di pulau Pik 2 yang baru saja direklamasi ya. Dulunya ini laut loh atau pantai, tetapi ya diuruk bagaimana dijadikan pulau. Untuk kesini Anda bisa melewat jalan tol, lalu nanti keluarnya di Pik, lalu begitu masuk ke Pik 2 cukup jauh, lalu nanti ketemu tulisan-tulisan atau iklan-iklan Lady of Akita. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara masih bersih, sangat asri. Taman Doa Our Lady of Akita, Pik 2 Indonesia. Kita akan memasuki The Garden of Mary dan The Garden of Lamb. Saya akan langsung berhadapan dengan perhentian pertama dari jalan salib. Di jalan salib yang pertama, ayo apa? Coba tulis di kolom komen. Jalan salib yang pertama adalah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Di sini biasanya umat duduk berdoa, betul-betul mengenang penderitaan Tuhan Yesus disalib melalui jalan salibnya. Dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya, saudara-saudara. Tuhan Yesus
pribadi yang luar biasa, tidak pernah berbuat dosa, Allah Putra, tetapi rela menjadi manusia, tetapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Lalu Tuhan Yesus harus wafat di salib, diserahkan kepada bangsa-bangsa asing, disiksa, dilucuti pakaiannya, bahkan wafat di salib. Ini kalau Anda melihat jaraknya sekitar 7 atau 8 meter, langsung sudah ada perhentian yang kedua. Yesus memanggul salibnya. Saudara-saudara, kalau Anda ingin jalan salib, tidak harus di masa Prapaskah, tetapi sebagai devosi, kita sebagai orang beriman, kita bisa mendoakan jalan salib. Bisa Anda pergi ke gereja atau bisa Anda di rumah sendiri. Bagaimana kekuatan Tuhan Yesus dalam memanggul salibnya. Meskipun tidak bersalah, tetapi Yesus menanggung dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa saya dan juga dosa Anda loh. Di sini perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa jalan salib, kita bisa melihat bagaimana beban salib yang berat. Tuhan Yesus yang sudah ditangkap malam hari sebelumnya di penjara Hanas dan Kayafas, di pengadilan agama, tidak diberi makan, disesah, disiksa, dikhianati. Betul-betul beban salibnya sungguh sangat berat. Itulah perjuangan wajah kita, umat manusia. Dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Ini langsung ada perhentian yang kelima. Langsung saja saudara-saudara, kita bisa melihat di kiri kanan saya ini ada perhentian demi perhentian. Dari pertama sampai nanti perhentian ke-15. Satu persatu ditampilkan panorama-panorama supaya kita umat yang berdoa, kita sadar kita boleh hidup di dunia ini karena berkat penebusan Yesus Tuhan kita. Hutang-hutang dosa manusia telah dibayarnya lunas dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berdoa mudah-mudahan nanti suatu saat Anda bisa pergi ke Tanah Suci, Anda akan mengikuti perarakan jalan salib. Betul-betul seperti dulu Tuhan Yesus ketika dijatuhi hukuman mati di Istana Pilatus, lalu harus melewati aneka macam tempat-tempat dan ada aneka macam peristiwa-peristiwa yang kita bisa jumpai di sana sampai nanti di Bukit Golgota. Ini adalah perhentian yang ke-14, Tuhan Yesus dimakamkan. Tetapi makam itu bukan untuk seterusnya. Tuhan Yesus berbaring di makam selama 3 hari. Nah, di sini ada perhentian ke-15, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Betul-betul inilah iman Kristiani yang sejati. Allah ada di pihak Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mewakili seluruh umat manusia. Kalau kita mau setia sampai akhir, kita setia pada janji Allah, kita hidup di jalan Allah, kita betul-betul dibangkitkan dari segala keterpurukan kita. Nah, saudara-saudara, setelah melewati jalan salib, kita akan memasuki gedung gereja. Ini saya adanya di samping gereja. Saya akan mengajak Anda untuk memasuki gedung gereja dari depan. Nah, ini kolamnya, kita lihat ini di sebelah kiri saya. Ini adalah para donatur-donatur. Jadi nggak mungkin kita bisa bikin gedung atau tempat sebagus ini tanpa ada donatur. Orang-orang yang berbaik hati, orang-orang yang mau berbagi. Bukan untuk mereka nikmati saja, tapi juga untuk dinikmati oleh banyak orang. Lihat saudara-saudara, bagus, luar biasa. Saya akan mengajak Anda masuk dari depan gereja. Persis di Jepang bukan? Saudara-saudara,
Kalau kita ke Jepang mungkin kita butuh visa, kita butuh duit yang banyak, baru beli tiket, beli hotel, untuk penginapan ya. Tetapi kan kalau di sini ya paling hanya butuh tol, uang bensin dan mobil. Ajak teman-teman Anda. Saya berharap Anda juga bisa ke sini. Kalau Anda dari luar Jakarta, Anda bisa mampir ke sini. Lihatlah apa yang bisa Anda saksikan di video ini. Sebelumnya saya pernah mengajak Anda ke Taman Doa yang pertama. Nah, ini adalah Taman Doa yang kedua di daerah Pantai Indah Kapuk. Lihat saudara-saudara, sebelum kita memasuki, kita mau lihat dulu nih bagaimana penampakan gedung gereja dari arah depan, persis seperti di Jepang. Saya sangat berharap kalau Anda datang ke sini, tolong jaga kebersihan. Ketika dibuat ini kan bagus, bersih. Tapi bagaimana ini nanti bisa dirawat? Nah, ini saya bertemu nih dengan seorang umat nih. Umatnya dari paroki SMI Santa Maria Immaculata. Nah, beliau juga bersama beberapa orang berziarah ke tempat ini. Beliau nyalamin saya, ternyata kenal Bible Learning, kenal Romo Yosef juga. Saya lagi ngonten. Nah, yuk kita masuk yuk saudara-saudara. Luar biasa. Saya tuh selalu kagum. Oh iya saudara-saudara, ada sebuah misteri yang saya nggak tahu ya. Sejak saya awal bikin video masuk ke daerah ini, itu air mata dari mata sebelah kanan saya kok netes, terus saya nggak tahu kenapa. Baru setelah saya masuk, saya dapet jawabannya. Ternyata Lady of Akita adalah sebuah patung yang dibuat oleh seorang pematung di Jepang tahun 1963. Nah, terjadi keajaiban sampai menjadi terkenal. Nah, ini saya akan memperlihatkan kepada Anda gereja Seitai Hoshikai Jepang. Nah, nanti di sebelah kirinya akan terlihat bagaimana patung itu ternyata sejak dibuat tahun 1963 itu mengeluarkan air mata itu sebanyak 101 kali. Nah, ini dia. Kapas-kapas bersejarah penyeka air mata yang menetes 101 kali dari patung Bunda Maria Akita. Itu bisa kita lihat dari tahun 75 dikumpulin sampai tahun 1978. Sebagai sebuah saksi sejarah, memang secara ilmu pengetahuan nggak tahu dari mana patung itu mengeluarkan air dari matanya. Maka disebut air mata. Makanya saya baru sadar kenapa ketika baru datang masih di luar ya. Saya belum tahu cerita-cerita tentang Lady of Akita. Kok air mata saya netes terus kenapa ini? Nah, ini dia jawabannya. Entah sebuah penyesalan atas dosa-dosa, entah sebuah air mata syukur, saya juga nggak tahu. Yuk kita masuk ke dalam gedung gerejanya. Gedung gerejanya nggak begitu besar, bisa menampung kurang lebih itu 100 orang sih, lumayan bisa menampung. Nah, ini dia gedung gerejanya persis seperti di Jepang bukan? Ini waktu saya datang nih AC-nya belum dinyalain, jadi panas banget. Nah, saudara-saudara, inilah gedung gereja Lady of Akita. Nanti jam 11 siang saya akan merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini bersama para frater dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ini saudara-saudara, ada 2 lantai. Lantai yang kedua itu biasanya dibuat untuk paduan suara. Masih ada perbaikan sana sini karena memang belum selesai tuntas. Mungkin perawatannya juga harus dijaga betul-betul. Di belakang salib ini nanti ada pastoran kecil, ada kamar pastornya, ada ruang makannya, ada sakristinya. Nah, saya membawa Anda ke sisi sebelah kanan dari altar ya. Di situ terpampang ada patung Lady of Akitanya, lalu juga ada Santo Yosefnya kelihatannya. Nah, di sini lihat umat dengan devosinya membawa bunga-bunga. Di sini umat bisa berdoa secara tenang.
Halo guys, setelah kita jalan-jalan ke gedung gerejanya tadi, di sebelah gedung gereja itu ada toko buku. Toko bukunya belum ada dikasih nama. Yuk kita masuk yuk, lihat-lihat apa aja yang dijual. Kita lihat ya. Waduh, selamat pagi Ibu. Ini dengan Ibu Nanin. Di sini jualannya apa? Kita lihat di situ ada snack-snack. Ini yang bikin dari siapa, Bu? UKM-nya Paroki MSC di Kemakmuran. Nanti kalau Anda ke sini jangan lupa dibantu para UKM ini ya, supaya mereka bisa hidup mandiri. Selain ada snack-snack, ada juga ini ada patung-patung yang bagus-bagus. Anda bisa lihat itu patungnya keren-keren dari Jogja. Pokoknya nggak kalah lah sama patung-patung dari Eropa. Udah halus, udah bagus. Kemudian juga di sini juga dijual rosario. Yang buat ini saya kenal ini Ibu Anita dari Deus Caritas S. Bagaimana anak-anak atau orang-orang dengan kemampuan khusus, berkebutuhan khusus, mereka membuat rosario yang dijual di sini juga untuk mereka bisa hidup mandiri. Maka kalau Anda ke gereja Lady of Akita, Anda mampir ke sini ya. Di sini juga kalau panas banget Romo di sini, tenang, di sini juga akan ada minuman-minuman segar yang siap menyegarkan dahaga Anda. Oke, Nah, di sini ada kelompok Deus Caritas S berkarya tanpa batas. Lihat mereka-mereka dengan berkat-berkat istimewa, mereka itu betul-betul berkarya. Anda bisa lihat ya, mereka ini bikinnya pakai kaki, bayangin. Meskipun mereka nggak punya tangan, tapi mereka bisa tuh. The handmade products are created by those with disabilities. It contains their stories, craft, and hard work and love. Deus Caritas S. Keren bukan?